Israel ketika itu Danau Tabariyah sudah tersisa air sedikit sekali. Kan Dajjal udah mati kan? Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi, kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal, para orang-orang yang beriman. Ya, enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Ya'juj Ma'juj, itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, lanjut. Lalu orang-orang yang belakangan melewati seraya berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya, dan Nabiullah Isa masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya, sehingga pada hari itu kepala seekor lembu adalah lebih baik bagi kamu daripada 100 dinar. Maksudnya apa? Nabi Isa terkepung di atas gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini udah nyampe duluan di danau Tiberias, yang masih sisa airnya sedikit, diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ, loh kemarin kan ada air di sini kok habis? Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air kok habis? Padahal sisa air yang tersisa sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir, mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan Pak. Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang gak sih? Saking banyak jumlah mereka sampai-sampai sisa air danau habis kering oleh mereka. Tidak ada sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Nggak akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia. Dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Nggak kebayang Pak, gimana cara ngelawannya. Bruce Lee lepas dicincangnya tuh Pak, habis. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Terus lalu Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Sebentar. Ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihissalam. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, lanjutkan. Kaum muslimin, sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Satu, Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat.
menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan sepi lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah, dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh nggak Pak? Coba lihat halaman di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Mereka menggalinya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya." Lalu Allah ketika udah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Udah gelap, udah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki." ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana yang kita susun, program yang kita buat, tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat. Besok kata Ya'juj Ma'juj. Coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak? Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah, jadi besoknya tetap berlubang seperti itu, maka mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Allah berkata, "Kembali, besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki." Lalu mereka kembali lagi, sedang dinding itu dalam keadaan seperti waktu mereka meninggalkannya dulu. Lalu mereka Ya'juj Ma'juj melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia, lantas minum air, dan orang-orang berlari dari mereka. Siapkan halaman 383. Kita lihat Fir'aun baru telah lahir di muka bumi, dan itu dalam bentuk kekuatan yang global, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Fir'aun lama, ingatkah Bapak Ibu bagaimana Fir'aun lama melumpuhkan Musa dan Harun serta Bani Israel? Fir'aun lama telah pernah juga menembakkan panah ke arah langit, ya kan? Lalu setan melumuri ujung panah itu dengan darah, sehingga manusia menyangka Fir'aun telah membunuh Tuhan yang di langit. Aku telah bunuh Tuhan yang di langit. Perangai Fir'aun ini diulangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang dikejar oleh Fir'aun adalah Musa dan Harun. Yang dikejar oleh Ya'juj Ma'juj siapa? Isa dan siapa? Dan Al-Mahdi. Mirip Pak. Yang dikejar mereka adalah Isa dan Al-Mahdi. Yang dikejar oleh Fir'aun dulu adalah Musa dan Harun. Kemudian apa yang mereka lakukan Fir'aun? Dia kuasai seluruh negeri manapun yang bisa mereka jangkau. Sementara Ya'juj, nah bedanya nanti Fir'aun masih terbatas kekuasaannya. Fir'aun di zaman Nabi Musa dulu. Ya'juj Ma'juj seluruh muka bumi. Sama dengan khilafah Islamiyah, kan ada 5 fase sejarah. Ada fase kenabian, ada fase khilafah Rasyidin, ada fase khilafah dengan sistem kerajaan. Ini adalah fase kita, fase tidak ada khilafah, dan ini kembali tegak khilafah. Nah kaum muslimin, khilafah di masa ini baru 2/3 bumi dikuasai. Rasul mengatakan khilafah terakhir nanti ta'ummul arda. Satu bumi ini dikuasai penuh 100% oleh khilafah Islamiyah. Ini perbedaan.